Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya dan salawat pada Rasulullah SAW. Teman-teman semua yang saya hormati, saya akan mengisi proses perkuliahan teman-teman dalam mata kuliah ilmu Al-Quran, menggantikan Pak Ibrahim Nasbi, karena kebetulan beliau sedang kurang sehat dan lagi sakit, sehingga mata kuliah binaan beliau untuk semester ini saya akan ambil alih, agar proses perkuliahan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, mata kuliah ini punya bobot SKS 2, yang itu menunjukkan bahwa proses pertemuan kita akan langsungkan atau selama 2 kali 50 menit. Dan 2 SKS ini juga akan memberikan dampak pada nilai teman-teman, karena nilai SKS akan menjadi nilai pengali dari nilai kumulatif, nilai hasil yang teman-teman peroleh dari ujian mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas, yang memberikan pengertian bahwa semua mahasiswa, semua prodi jurusan yang ada di UIN itu belajar mata kuliah ini. Mata kuliah ini juga akan menjelaskan pada teman-teman tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran pada aspek keilmuan. Jadi Al-Quran sebagai satu kitab suci itu telah melahirkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran sendiri maupun ilmu-ilmu lain yang merupakan hasil dari pengkajian terhadap Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran kita bisa klasifikasikan pada 2 hal. Ada ilmu yang berkaitan secara khusus tentang Al-Quran, itulah ilmu Al-Quran, tetapi ada juga ilmu-ilmu yang sifatnya umum, tetapi pesan-pesan atau spirit dari keilmuan itu dikaji dari Al-Quran. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, teman-teman diharapkan mampu memahami dasar-dasar ulumul Quran sebagai alat untuk menafsirkan Al-Quran dan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Jadi ilmu Al-Quran ini sebagai ilmu alat. Alat untuk apa? Alat untuk memahami Al-Quran. Jadi semua orang yang ingin memahami Al-Quran, atau orang-orang yang masuk dalam kategori mufasir, itu harus punya pengetahuan tentang ilmu Al-Quran. Jika orang yang memahami Quran tanpa pengetahuan ilmu Al-Quran, itu akan berdampak kepada kesimpulan-kesimpulan hukum yang boleh jadi keliru, karena dia tidak punya basis pengetahuan ilmu Al-Quran. Yang kedua, tujuan pembelajaran ini diharapkan teman-teman bisa mengetahui posisi ilmu Al-Quran dalam kajian dan kegiatan penafsiran Al-Quran. Jadi ini punya posisi yang sangat penting. Tadi saya katakan sebagai alat. Jadi tanpa ilmu Al-Quran kita akan mengalami kesulitan di dalam memahami ayat-ayat Quran. Makanya nanti ilmu Al-Quran ini menjadi alat bantu ketika kita memahami
Al-Quran. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah ya teman-teman bisa punya pengetahuan ya tentang ilmu Al-Quran dalam berbagai macam aspeknya, dalam berbagai macam cabangnya. Nah, berikutnya topik-topik kuliah yang nanti kita akan bahas ya, dalam proses perkuliahan kita ini adalah yang pertama, kita akan mengkaji tentang ulumul Quran dan ruang lingkup pembahasannya. Nah, jadi kita akan mengawali kajian konseptual apa itu ilmu Al-Quran dan apa ruang lingkup dari ilmu Al-Quran itu. Ya, ketika teman-teman akan membahas ini, ya, teman-teman harus memberikan kajian-kajian konseptual apa itu ilmu, apa itu Al-Quran, dan apa itu ilmu Al-Quran. Ya, baik secara bahasa maupun secara terminologi. Nanti akan Anda mengutip ya, pandangan-pandangan ulama ya, tentang konseptual ilmu Al-Quran. Dan dalam konseptual itu nanti akan mencakup ya, ruang lingkup ya, dari kajian ilmu Al-Quran. Ya. Jadi selain itu juga nanti di topik ini kita akan mengkaji tentang sejarah pertumbuhan perkembangan ilmu Al-Quran. Ya. Jadi ilmu Al-Quran itu lahir dari proses kajian, ya, dia mengalami masa kelahiran, masa pertumbuhan, ya, masa perkembangan. Jadi dia bukan sebuah ilmu yang ujuk-ujuk lahir begitu saja secara sekaligus, tapi ada tahapan-tahapan ilmu. Ya. Karena ini nanti kita akan bicara berbagai macam cabang ilmu Al-Quran. Oke, yang kedua, teman-teman semua yang saya hormati, kita akan membahas tentang nuzulul Quran dan hikmah turunnya Quran berangsur-angsur. Jadi di topik kedua ini kita akan menjelaskan tentang apa itu nuzulul Quran, ya. Dan selalu kita akan mengkaji konseptual, definisi nuzulul Quran, baik secara bahasa istilah, ya, kemudian bagaimana proses tahapan fase turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana hikmah ya, turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Topik yang ketiga, teman-teman akan membahas tentang asbabun nuzul. Ya, satu cabang ilmu Al-Quran namanya asbabun nuzul, ini membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kadangkala diawali oleh latar belakang, oleh sebab. Jadi ada sebab-sebab yang kemudian direspon oleh turunnya wahyu. Ya, nanti kita akan membahas tentang pengertian asbabun nuzul, ya, kemudian bentuk-bentuk asbabun nuzul, ya, kemudian bagaimana kita mengetahui asbabun nuzul, ya, dan yang berikutnya tentang tujuan, ya, apa manfaat tujuan kita mengetahui asbabun nuzul. Kemudian teman-teman semua, topik berikutnya kita akan membahas tentang jam'ul Quran wa kitabatuh. Jam'ul Quran wa kitabatuh, tentang proses pengumpulan Quran dan penulisannya. Ya. Jadi Al-Quran yang turun pada masa Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah menulis ya, melalui pelepah-pelepah kurma dan alat-alat media lain. Ya, kemudian pada masa Abu Bakar ditulis, dibukukan, kemudian disempurnakan pada masa Utsman bin Affan, ya, dan Quran yang kita miliki hari ini itu dikenal dengan Mushaf Utsman. Ya, nanti kita akan menjelaskan dalam topik ini tentang ya, konseptual tentang jam'ul Quran, kemudian bagaimana kodifikasi Quran di masa Nabi, bagaimana kodifikasi Quran di masa Abu Bakar, bagaimana kodifikasi Quran di masa Utsman, dan bagaimana perbedaan, persamaan kodifikasi Quran di masa Nabi, di masa Abu Bakar, dan di masa Utsman. Nah, yang berikutnya, topik kita nanti yang kita akan bahas adalah al-munasabah Al-Quran. Ini berkaitan tentang kajian kaitan-kaitan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan wahyu yang memiliki satu kesatuan yang utuh, memiliki hubungan. Itu menjadi kajian al-munasabah. Ya, jadi
kita akan membahas tentang pengertian al-munasabah dan bentuk-bentuk al-munasabah. Nah, ini ilmu ini sudah telah dipraktekkan oleh guru kita, Prof. Quraisy Shihab. Ya, beliau ketika menulis kitab tafsir Al-Misbah, itu beliau mengkaji Quran dengan menggunakan ilmu munasabah. Ya, jadi dia mencari kaitan-kaitan, hubungan-hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas pada topik ini. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang al-Makki wal Madani, tentang Makkiyah dan Madani, ayat-ayat yang turun di Mekah dan di Madani. Nanti kita akan bahas tentang konseptual pengertian Makkiyah Madaniyah, ya, ciri-ciri Makkiyah Madaniyah, dan apa tujuan manfaat kita mempelajari Makkiyah Madaniyah. Ya, itu menjadi menjadi fokus ya kajian kita pada topik Makkiyah Madaniyah. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang al-muhkam wal mutasyabi. Ya, al-muhkam al-mutasyabi itu kaitan tentang ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang sama-sama. Jadi kandungan ayat-ayat Quran itu seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 7 itu punya dua kategori. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabi. Ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya. Jadi kajian ilmu muhkam mutasyabi itu didasari oleh ayat ini, ya, surah Al-Imran ayat 7. Ya, dan ketika teman-teman akan memahami ya konseptual kajian muhkam mutasyabi, harus kita merujuk pada ayat itu ya, dengan mengelaborasi pandangan para ulama, ya, pandangan para ulama-ulama tentang apa itu al-muhkam al-mutasyabi, apa itu penafsiran muhkam mutasyabi pada ayat itu. Jadi kita akan menguraikan tentang pengertian muhkam mutasyabi, kemudian sikap para ulama terhadap muhkam mutasyabi, dan hikmah adanya ayat-ayat mutasyabi. Setelah muhkam mutasyabi, kita akan masuk pada topik an-nasikh wal mansukh. Ya, ayat-ayat yang dihapus dan yang menghapus. Jadi ini juga punya ayat landasan normatif ya, dalam surah Al-Baqarah nanti dicari manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairi minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu menjadi dalil tentang kajian nasikh mansukh. Jadi kita akan kaji pengertiannya dan pandangan para ulama tentang nasikh wal mansukh. Berikutnya kita akan mengkaji qiraat Al-Qur'an. Ya. Qiraat itu tentang bagaimana cara melafalkan ayat-ayat Quran. Jadi di antara alasan pembukuan Quran di zaman Utsman, nanti kita akan kaji pada topik Jamul Quran itu karena perbedaan qiraat. Jadi qiraat Quran tidak tunggal. Kita akan mengenal namanya qiraat sab'ah, 7 model, 7 bentuk ya bacaan Quran. Ya, misalnya teman-teman biasa mendengar ada orang-orang yang membaca ayat wadduhe walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu satu bentuk qiraat. Nah, nanti kita akan kaji itu ya tentang pengertian qiraat Quran dan bagaimana bentuk-bentuk qiraat Al-Quran. Nah, berikutnya kita akan mengkaji ijaz Al-Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Ya, nanti kita akan kaji secara teoritik ya apa itu ijazul Quran, bagaimana bentuk macam-macam kemukjizatan Quran itu, apa saja aspek kemukjizatan Al-Quran, itu akan menjadi objek kajian pada topik ini. Ya, berikutnya kita akan mengkaji aksam ya, Al-Quran. Ya, ini kaitannya dengan gaya bahasa Al-Quran yang menggunakan sumpah. Jadi aksam itu artinya sumpah dalam Al-Quran. Nanti kita akan kaji pengertian aksam, ya, unsur-unsur aksam dalam Al-Quran dan tujuan penggunaan aksam dalam Al-Quran. Yang terakhir, ya, kita akan membahas tentang amsal Al-Quran, ya, perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi topik yang dua terakhir ini tentang aksam dan amsal itu bicara pada gaya bahasa.
ya, pada gaya bahasa Al-Quran. Al-Quran kadang-kala menggunakan gaya sumpah dan gaya perumpamaan. Ya, kita bisa menemukan bagaimana Al-Quran itu untuk memudahkan orang memahami pesan-pesan wahyu. Allah seringkali menggambarkannya dalam bentuk perumpamaan. Misalnya ayat Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi Allah memperumpamakan bagaimana orang yang berinfak itu bagaikan menanam satu benih yang kemudian tumbuh berapa gitu. Ya. Jadi sesuatu yang abstrak yang tidak jelas menjadi jelas. Nanti kita akan bahas pengertiannya, macam-macamnya, dan manfaat amsal. Itulah tema-tema nanti teman-teman yang akan kita kaji dalam perkuliahan ini. Ya, kurang lebih ada 14 tema nanti yang kita akan diskusikan, atau 13 tema. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan mencari bahan-bahan referensi ya, yang ada dalam beberapa buku ya, dari tema-tema itu tentang strategi perkuliahan kita ya, karena kondisi wabah COVID-19 ya, kita diarahkan untuk melakukan pembelajaran online, pembelajaran daring, ya, dan kita menggunakan program yang telah disediakan oleh UIN Alauddin ya, itu program Lentera. So, teman-teman bisa masuk ya, menggunakan login NIM dan password NIM ya, ini mahasiswa. Ya, nanti di setiap pertemuan nanti kita akan lihat kondisinya. Ya, jadi paling tidak tugas-tugas yang paling utama adalah teman-teman akan mengirim hasil bacaan dari topik-topik yang nanti kita akan diskusikan. Kemudian saya juga akan memberikan penguatan materi. Saya akan mengirim ke topik yang nanti kita akan diskusikan pada hari itu tentang materi-materinya, baik dalam bentuk file atau bentuk video. Ya, mungkin ada ulama-ulama, ada guru-guru kita yang punya materi itu telah menyampaikannya. Silakan ditonton, dan nanti pada akhirnya ya, kita akan selalu akan melakukan evaluasi setiap pertemuan. Ya, nanti di program Lentera ini namanya ada kuis, ya, ada kuis yang teman-teman mesti jawab, ya, baik dalam bentuk esai atau dalam bentuk pilihan ganda, dan mungkin akan lebih banyak pada bentuk esai. Nah, jadi nanti ada waktu mungkin 10-20 menit ya, sebelum akhir perkuliahan, ya, teman-teman akan menjawab kuis sebagai bagian dari evaluasi proses pembelajaran kita. Ya, saya kira mungkin itu poin-poin penting ya, sebagai bagian dari pertemuan awal melalui online ini tentang ilmu Al-Quran. Sekali lagi saya hanya menggantikan orang tua saya, saudara saya, teman akademisi saya Pak Ibrahim Nasbi yang kebetulan sedang sakit. Ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi berkah ilmu dari beliau. Ya. Jadi kita akan belajar secara online. Saya kira mungkin ini sebagai pengantar teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.